Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Igusti Putu Merapajaran Dika, sering dipanggil Fajar. Saya dari Prodi Ekonomi Universitas Arata Dharma angkatan 2020 dengan NIM 202314034. Kali ini saya akan berpresentasi membuat video UTS, yaitu dengan topik hukum perdata. Sebelum kita menjelaskan tentang apa itu hukum perdata, kita harus mengetahui apa itu hukum. Pengertian hukum adalah diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Berarti hukum perdata dalam pengertian dari semuanya adalah hukum perdata adalah hukum private atau sebab mengatur kepentingan perseorangan atau mengatur diri sendiri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa itu sejarah dari hukum perdata dan dari mana hukum perdata itu berasal. Dan di sini saya akan menyampaikan sejarah tersebut. Seandainya kalian tidak bisa melihat atau mendengar dengan jelas suara saya, akan saya tampilkan di atas slide ini. Jadi sejarah hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata di Eropa, terutama Eropa kontinental, yang diberlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang mencari kepastian dan kesatuan hukum berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804. Telah dibubuhkan hukum perdata yang dinamakan Kode Sivil de Prancis, yaitu masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan sebutan Kode Napoleon. Terhitung antara tahun 1809 sampai 1811, di mana Prancis tengah menjajah Belanda. Sering dengan itu pula Raja Lodewijk Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingrid for his Credit Holland, yaitu isinya hampir sama dengan Kode Sivil de Prancis dan Kode Napoleon. Diberlakukan menjadi sumber hukum perdata di Belanda. Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Kode Napoleon dan Kode Sipil des Prancis sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814 Belanda mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil, yang dimana itu menjadi acuan pada hukum perdata di masing-masing negara dan Indonesia juga. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dari hukum perdata, kita lanjut tentang sumber hukum perdata. Di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa sumber-sumber hukum perdata. Saya akan menjelaskan beberapa saja dari banyak hal sumber hukum perdata. Yang dimana yang pertama adalah Elegemen Papalingen van Wetgeving, ketentuan atau ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diterapkan di Indonesia, terdiri dari atas 36 pasal. Terus yang kedua, KUA, Pertentuan Hukum Produk Hindia Belanda, yang diterapkan dan diberlakukan di Indonesia. Yang ketiga, KUHD atau Wetboek van Kovenhandel. KUHD memiliki 754 pasal, meliputi tentang dengan dan hak-hak kewajiban dalam pelayaran. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria AU. Ini diatur tentang hukum pertanahan yang berdasarkan pada hukum adat. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. ini membuat ketentuan yang tercantum dalam buku bab 1 KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan. Selanjutnya juga ada lainnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. UU ini mencabut peraturan berlakunya hipotek
dalam buku 2 KUH Perdata. Tujuan dari pencabutan ketentuan tersebut adalah karena sudah tidak sesuai dengan kegiatan perkreditan. Yang kedua lagi ada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, di mana jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang memiliki wujud atau tidak, dan benda tidak bergerak seperti bangunan tidak bisa dibebani hak tanggungan, contohnya seperti mobil atau kendaraan pribadi kita. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Undang-undang ini mengatur tentang lembaga jaminan simpanan, adalah lembaga penyimpanan simpanan, yaitu nasabah bank. Yang keempat, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang berisi tentang komplisasi hukum Islam atau KHI komplisasi. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan, hukum waris, perwakafan yang hanya berlaku bagi orang-orang beragama Islam. Selain itu, dari agama-agama lain tidak bisa menyangkutnya. Nah, setelah kita melewati sumber hukum perdata, kita akan mengetahui yaitu bab hukum perdata di selanjutnya ini. Yaitu di bab hukum perdata ada di buku 1 tentang van personen, yaitu membahas tentang orang atau mengatur hukum mengenai perseorangan dan hukum kekeluargaan. Yaitu buku 2 van Zeken membahas tentang kebendaan, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan dan harta waris. Yang ketiga, buku 3 van Verbintensinsen membahas tentang perikatan, mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara perseorangan dengan badan hukum atau pihak tertentu. Yaitu buku 4 dan terakhir, Van Bewigio Vernyaring membahas tentang pembuktian, mengatur alat-alat pembuktian. Yaitu dari buku 4 tersebut. Nah, kita lanjut ke next slide berikutnya. Kita akan membahas tentang pasal-pasal hukum perdata. Pasal-pasal hukum perdata yaitu ada 3. Di sini saya akan menyebutkan 3, yaitu pasal yang pertama, menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Yang kedua, pasal 2, anak ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Pasal yang ketiga, yang terakhir yang akan saya sebutkan, tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak-hak kewarganegaraan. Yaitu dari pasal-pasal hukum perdata yang saya sebutkan. Nah, kita lanjut ke kasus hukum perdata. Di sini akan saya memberikan sedikit contoh tentang kasus hukum perdata, yaitu tentang kasus gugatan karhutla senilai 3,15 triliun pada tahun 2019. Pemerintah melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri guna mempercepat eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan karhutlan yang sudah berkekuatan hukum atau inkrah. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridosani mengatakan bahwa dari nilai total gugatan kasus tersebut senilai Rp 3,15 triliun yang terbilang sangat banyak atau melebihi uang kas negara kita. Sementara jumlah yang disetorkan ke rekening negara baru senilai 78 miliar. Kita mengetahui beberapa dampak kekurangan dari pemerintahan Indonesia kita. Ya. Kembali lagi dengan rekening negara baru senilai Rp 78 miliar. Pada saat itu akhirnya koordinasi terus dilakukan hingga masuk ke tahap pengadilan agar PT Kalista Alam membayar ganti rugi. Selain itu, pemerintah terus melakukan upaya pengiriman surat beberapa PM agar segera melakukan pemanggilan pihak yang terkait. Sekian dari beberapa contoh itu. Saya akan memberikan contoh-contoh lain dari kasus hukum perdata di next slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh lain hukum perdata, yaitu yang pertama ada masalah warisan, yang kedua ada pelanggaran hak paten,
Yang ketiga, perebutan hak asuh anak. Yang keempat, pencemaran nama baik. Yang kelima, sengketa kepemilikan barang. Jadi saya akan memberikan contoh video atau foto di slide berikutnya. Kalian boleh menyimaknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh lain, yaitu contoh hukum perdata yang bisa berubah menjadi pidana. Yaitu saya akan memberikan contoh satu, yaitu perjanjian antara kesepakatan mantan suami untuk menafkahi mantan istri dan anaknya. Jadi kesepakatan pembayaran hutang piutang, perjanjian bisnis, dan lain-lain. Ada juga kasus hukum perdata yang mengandung unsur-unsur pidana seperti yang pertama, pemalsuan dokumen. Yang kedua, kasus penyogokan yang bisa diartikan dengan kita semua itu korupsi. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, pemaksaan, unsur kekerasan, dan lain-lain. Semua itu akan diproses secara hukum pidana di pengadilan negeri. Contoh, pemalsuan sertifikat lahan, pemalsuan dokumen perusahaan, upaya penyogokan, praktek korupsi, sengketa lahan, dan lain-lain tersebut. Nah, itu beberapa contoh hukum perdata yang berubah menjadi pidana, walaupun itu tentang individu, hukum individu. Jadi kalian harus berhati-hati tentang hukum perdata ini dan penerapannya di dalam bersosialisasi. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi saya tadi yaitu hukum perdata merupakan sumber hukum privat atau material berupa segala hukum pokok, mengatur kepentingan perseorangan atau mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pemerasan masyarakat. Nah, sekian dari presentasi saya yang akan saya upload di YouTube kelas Hukum Tata Negara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon ditoleransi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.